Pemirsa, Partai Golkar menjadi partai dengan perolehan suara terbesar ketiga di Pemilu 2019. Bagaimanakah sikap Partai Golkar terkait dengan rekonsiliasi, arah oposisi, hingga jatah kursi di Kabinet 2019-2024? Sudah bergabung bersama saya dari luar studio ada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang saat ini berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat malam, Pak Erlangga. Pak Erlangga? Ya, selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Pak Erlangga, kemarin Anda bertemu dengan Presiden Joko Widodo beserta dengan seluruh Ketua DPD seluruh Indonesia dari Golkar. Apa sebetulnya inti pertemuan Anda ini? Ya, pertemuan ini adalah dalam rangka silaturahmi dengan Bapak Presiden Jokowi dan juga mengucapkan selamat atas ditetapkannya Bapak Presiden Jokowi dalam keputusan KPU sebelumnya, di mana tentunya Partai Golkar beserta seluruh jajarannya mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, karena selama 7 bulan Partai Golkar dan Bapak Jokowi Ma'ruf Amin telah berkampanye bersama. Dan oleh karena itu kampanye beliau yang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas tentunya ditemani oleh ketua-ketua DPD provinsi dalam setiap kegiatannya. Sehingga tentunya wajar bagi kami membawa seluruh pengurus untuk bersilaturahmi dan berterima kasih langsung kepada Bapak Presiden. Oke. Tapi apakah dalam pertemuan kemarin Pak Erlangga, Presiden menyinggung soal koalisi dan rancangan kabinet ke depan? Ya, tentunya kalau terkait dengan pembicaraan koalisi dan pembicaraan kabinet, itu pembicaraan yang sifatnya lebih spesifik, dan pembicaraan yang lebih spesifik tentunya tidak dibahas dalam forum silaturahmi. Jadi ini murni ya, bagi Anda ini hanya murni forum silaturahmi? Ya, tentu forum silaturahmi, dan kita juga membahas situasi terkini daripada pasca ditetapkannya pasangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Presiden 2019-2024. Dan tentu ada harapan-harapan Pak Presiden terhadap peran-peran Partai Golkar ke depan. Nah, saya ingin menggali lebih jauh soal harapan-harapan Presiden terhadap Partai Golkar ke depan. Anda mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengatakan kehadiran Golkar di koalisi pemerintahan saat ini sangat dirasakan oleh Presiden Jokowi, dan Golkar disebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia. Apakah Anda membaca pernyataan Presiden Jokowi ini sebagai gestur politik yang akan memberikan peran yang lebih signifikan ke Partai Golkar di eksekutif? Tentunya Partai Golkar telah mempunyai track record bersama Bapak Presiden dalam pasca Munas luar biasa yang lalu, dan dalam pasca Munas tersebut Partai Golkar telah menunjukkan kerja dan kinerja di mana kebijakan pemerintah, baik itu di legislatif, di kebijakan anggaran maupun kebijakan policy pemerintah, mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Nah, tentu berdasarkan pengalaman tersebut, ada harapan dari Bapak Presiden bahwa ke depan Partai Golkar tentunya memerankan faktor stabilisasi politik, ditambah lagi juga Partai Golkar mengawal kebijakan yang dilakukan pemerintah, baik itu di parlemen maupun dalam kebijakan implementasi dari policy itu sendiri. Oke. Bagaimana Golkar menerjemahkan keinginan dari Presiden Jokowi ini? Dan sebetulnya kan Pak Erlangga, Presiden Jokowi sudah sering melontarkan soal kode menteri. Tanggapan Partai Golkar seperti apa? Boleh dijawab nanti Pak Erlangga, kami harus jeda terlebih dahulu, Prime Time News akan kembali sesaat lagi.
Saya akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, kalau tadi kami putarkan soal kode yang diberikan Presiden Jokowi terkait dengan menteri, Partai Golkar sendiri pernah tidak sih merasakan mendapatkan kode-kode bahwa akan ada menteri dari Partai Golkar yang mungkin jumlahnya lebih dari periode sebelumnya? Tentunya kalau partai koalisi pendukung Bapak Presiden itu akan ada mekanisme dan juga keterlibatannya di kabinet. Dan ini ya mungkin kita pernah bahas mengenai hal tersebut. Oke, kalau bicara soal mekanisme, hari ini Ketum PKB di Istana Pak menyebutkan bahwa telah menyiapkan 10 kader terbaiknya untuk diajukan sebagai bisa saja menjadi calon menterinya Presiden di periode kedua ini. Kalau mekanisme yang ada di Golkar bagaimana Pak? Apakah juga sudah menyiapkan list untuk disodorkan kepada Presiden? Kalau Golkar tentu kita mempunyai banyak kader yang siap untuk bergabung dengan pemerintahan dan kadernya tentu disesuaikan dengan apa yang diminta untuk diperankan di dalam pemerintah tersebut. Tapi sebanyak apa Pak yang bisa disediakan oleh Golkar? Kalau tadi kan PKB secara eksplisit menyebut 10 minimal. Kalau Golkar berapa kira-kira? Masyarakat sudah mengetahui kompetensi daripada para kader Partai Golkar. Jadi Partai Golkar akan menyesuaikan dengan apa yang tersedia dan disediakan untuk Partai Golkar. Apa yang tersedia dan disediakan oleh Partai Golkar? Ada target khusus harus posisi apa-apa yang diinginkan oleh Partai Golkar? Posisi tentu tergantung dari Bapak Presiden. Jadi apa yang kira-kira diminta, kami akan langsung persiapkan kader yang tepat. Kader yang tepat. Apakah termasuk kader yang berusia muda, Pak? Karena kan beberapa kali dalam kesempatannya Presiden Jokowi menyebut bisa jadi ada menteri yang berusia muda 25-30 tahun dalam periode kedua ini. Tanggapan Golkar seperti apa? Golkar mempunyai kader baik di kader yang generasi milenial maupun kader-kader yang sudah cukup matang berpolitik ataupun bahkan berpengalaman di pemerintahan. Jadi kalaupun diminta oleh Presiden ada kader muda dari Partai Golkar untuk menjadi menteri, sudah siap Pak? Golkar siap. Baik. Pak Erlangga, saya ingin menyinggung sedikit soal rekonsiliasi yang sampai saat ini terus didorong supaya terjadi. Sebetulnya sikap Golkar terkait dengan rekonsiliasi itu seperti apa, Pak? Sebetulnya kan di dalam demokrasi itu ada partai pemerintah dan juga dikenal juga ada partai yang di luar pemerintahan. Ya. Nah, tentunya kalau kita bicara partai politik, perannya itu akan ada di parlemen. Dan di parlemen itu ada alat kelengkapan dewan, ada paket pimpinan DPR maupun di pimpinan MPR, dan tentu peran di parlemen ini nanti akan mewarnai kebijakan publik yang disiapkan oleh pemerintah. Dan saat sekarang koalisi yang mendukung Bapak Presiden itu mempunyai kursi lebih dari 60%. Artinya cukup nyaman untuk mengawal pemerintah ya, jalannya pemerintahan. Cukup nyaman, apakah itu berarti Golkar tidak menginginkan ada lagi tambahan partai baru yang bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi Maruf Amin? Ya tentunya kalau yang namanya politik, the more the merrier. Lebih banyak yang mendukung akan lebih baik. Apakah Anda sepakat harus ada banyak yang mendukung? Karena saat ini ada katakan tadi posisinya di parlemen pendukung Jokowi ini sudah 60% lebih. Ya artinya untuk mengawal pemerintahan dengan kemenangan di presiden, pilpres maupun di pileg itu posisinya sudah cukup aman. Oke. Posisi cukup dan tentunya, aman berarti?
Ya tentu apabila ada tambahan-tambahan, Ya. ya itu akan menjamin bahwa supportnya akan lebih kuat. Oke, supportnya akan lebih kuat. Tetapi begini Pak, ada partai-partai yang secara eksplisit maupun implisit mengatakan bahwa selama ini dalam proses kampanye saja, partai-partai yang berada dalam koalisi Pak Jokowi lah yang sudah berkeringat mengupayakan kemenangan dari Jokowi dan Maruf Amin. Nah sekarang ini ada partai oposisi yang selama ini berseberangan, tiba-tiba ada yang sudah mulai mendekati ingin bergabung dalam koalisi. Apakah Partai Golkar akan terbuka, membuka lebar tangan untuk menyambut kedatangan partai oposisi untuk bergabung? Tentunya harus ada penyamaan visi dan misi, dan juga harus ada kondisi yang akan menjamin bahwa supportnya itu sifatnya tidak temporer, artinya jangka panjang. Nah itu kan tentu ada kebijakan-kebijakan yang diambil, apalagi Bapak Presiden mengatakan beliau akan memerintah tanpa adanya beban. Nah tentunya partai politik masing-masing mempunyai misi dan mempunyai target dalam pemilu ke depan. Nah tentu sejauh kebijakan Bapak Presiden bisa disupport penuh, maka itu menjadi kondisi yang perlu diterima oleh partai yang akan bergabung, dan tentunya partai-partai yang telah mendukung Bapak Presiden perlu ada komunikasi juga secara terbuka. Oke, berarti intinya Anda mengembalikan kepada Presiden Jokowi dan apabila sesuai dengan visi misi yang sama, senada dengan partai koalisi yang ada sekarang, Anda bisa menerima kehadiran partai baru dalam koalisi yang sudah ada saat ini? Ya tentunya kita perlu bicarakan dengan partai-partai koalisi di pemerintah, dan keikutsertaannya sifatnya perlu ada konsistensi. Oke, terakhir Pak Erlangga, dalam politik praktis koalisi itu kan identik dengan bagi-bagi jatah kursi atau power sharing. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini dan sebetulnya sah-sah saja dengan istilah power sharing ini? Ya, power sharing itu menjadi bagian dari politik, tetapi power sharing juga selain ada di pemerintah, ada di legislatif. Dan bagi partai politik, power sharing di legislatif itu menjadi bagian daripada apa yang tentunya bisa dilaksanakan. Terkait dengan power sharing di pemerintah, itu sepenuhnya prerogatif Bapak Presiden. Baik, terima kasih Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto telah bergabung bersama kami di Prime Time News.